Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini adalah supaya orientasi hidup kita tetap terarah pada Allah dan tidak melekat pada tubuh kita ini, pada harta milik dan harga diri kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 31 Juli, hari Minggu pekan biasa ke-18. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami, hamba-hamba-Mu, yang bermohon kepadamu, dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbaruilah karya ciptaan-Mu, dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbarui itu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama dan merenungkannya. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam terang iman Kristiani, hidup kita itu sejatinya adalah perjalanan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta. Namun pada kenyataannya, perjalanan ini tidaklah mudah dan mesti ditempuh lewat pertempuran rohani untuk melawan godaan-godaan dan semangat jahat yang membuat kita
melupakan dan menolak Allah. Seorang rahib dan teolog mistik Kristiani, Evagrius Ponticus, ia menguraikan bahwa adanya 8 godaan utama yang menyebabkan pikiran dan hati manusia itu mudah melentur, menjadi buta, dan membiarkan diri dikuasai oleh hawa nafsu dan nafsu jahat. 2 godaan pertama berkaitan dengan kelekatan pada tubuh, yaitu kerakusan dan nafsu birahi. Lalu 4 godaan berikutnya berkaitan dengan harta milik, yaitu keutamaan, kemurungan, kemarahan, dan kemalasan. Sedangkan 2 godaan terakhir berkaitan dengan harga diri, yaitu kesombongan dan rasa gengsi. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini adalah supaya orientasi hidup kita tetap terarah pada Allah dan tidak melekat pada tubuh kita ini, pada harta milik dan harga diri kita. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam bacaan yang kedua mengajarkan 2 hal penting kepada jemaat di Kolose dalam proses pertobatan dan pertumbuhan hidup untuk mengatasi dalam hidup beriman seseorang itu, yaitu ora et labora, berdoa dan berkarya atau bekerja. Di satu sisi jemaat Kolose diajak untuk bertekun dalam askesis, yaitu latihan rohani, doa dan kontemplasi untuk mengatasi segala doa. Meski didorong untuk terus-menerus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, supaya ingatan akan Allah terus terjaga dan iman serta cinta akan Tuhan Yesus semakin tumbuh dan berbuah. Namun di sisi lain, kehidupan doa mesti dipadukan dengan praksis hidup yang nyata, yaitu lewat mati raga, kerja yang tekun, dan perbuatan-perbuatan kasih untuk membangun kesejahteraan hidup bersama. Lalu melalui bacaan yang pertama, kitab pengkhotbah dan juga sabda Tuhan hari ini, Injil menurut Lukas, kita diingatkan bahwa bila hati dan budi kita ini dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan, maka perlahan-lahan seluruh hidup kita itu pun akan berubah. Hidup yang semula happy, bahagia, damai, sejahtera, kreatif, pelan-pelan akan berubah menjadi penuh dengan kesedihan, kegelisahan, kelelahan, dan kemalasan. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar untuk menjaga kedamaian dan kebebasan hati dan budi kita dengan bertekun dalam doa, mati raga, dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga, komunitas kita, gereja, dan masyarakat, supaya kita tidak tergoda oleh nafsu-nafsu duniawi. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita terus ada di jalannya. Lewat doa-doa kita, lewat mati raga kita, dan semangat berbagi kita untuk mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya.
kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku korbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Demi amanat cinta-Mu, ku ikhlaskan segalanya. Seluruh hidup bagi-Mu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.